Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mutmainah Arifin dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 7G. Pertama-tama saya akan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya mampu menuntaskan penulisan makalah ini yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur keteladanan. Serta tak lupa pula salam serta salawat semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Amin. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang tadi saya sudah sebutkan judulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur keteladanan. Makalah ini adalah sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan, dan besar harapan saya sebagai penulis bahwa terselesaikannya makalah ini dapat menjadi tambahan nilai bagi dosen mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan untuk saya. Baik, mari kita mulai ke pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Rasulullah SAW merupakan panutan bagi seluruh umat manusia. Rasul menyatakan bahwa pusat keberadaan manusia menentukan kualitas dirinya adalah qalb. Manusia memiliki potensi hati untuk merenung, sadari, jalani, pilih yang mana dan yang baik dan mana yang buruk. Kata qalb yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hati mengandung arti sumber kesadaran batin atau dapat dicocokkan dengan hati nurani. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan dalam kata-katanya, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika dia baik, semuanya baik-baik saja bagi tubuh, tetapi jika dia rusak, seluruh tubuh rusak. Anda tahu itu adalah hati nurani." Kemudian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW selalu bersikap sopan dalam hidupnya, bertutur kata jujur, tidak pernah berbohong, dan berakhlak mulia. Dia memiliki akhlak mulia terhadap setiap orang. Tidak mengherankan bahwa di dalam Al-Quran dia disebut sebagai manusia yang paling bermoral. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya sudah ada di dalam kamu Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat, dan dia sering menyebut Allah." Kemudian bagian pertama dari pembahasan yaitu Nabi Muhammad sang suri tauladan sepanjang masa. Kehidupan keseharian Nabi Muhammad SAW sangat sederhana dan benar-benar sederhana. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kehidupan masyarakat Mekah adalah kehidupan masyarakat jahiliyah yang sama sekali tidak manusiawi. Dengan kelahiran beliau, akhirnya dari masyarakat yang jahiliyah tersebut berubah menjadi masyarakat tauhid, penegak kebenaran, serta kepribadian luhur sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan yang lain yang dibawa Rasulullah adalah perubahan sosial kemasyarakatan. Dengan kelahiran beliau, masyarakat ditata kembali sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang saling membutuhkan, saling tolong-menolong, dan saling hormat-menghormati sebagai makhluk Allah yang sama-sama mempunyai kelebihan di samping sama-sama mempunyai kekurangan. Kemudian ada akhlak dan sifat Nabi Muhammad yang mendasar yang dapat diteladani. Yang pertama yaitu sidik atau benar, kemudian amanah atau dapat dipercaya, kemudian ada fatonah atau cerdas, dan tablik atau menyampaikan. Sifat yang pertama yaitu sidik memiliki arti bahwa Rasulullah SAW selalu benar atau jujur dalam ucapannya. Kemudian sifat yang kedua yaitu amanah, yaitu memiliki arti bahwa Rasulullah SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan tidak pernah mengingkarinya. Kemudian ia memiliki arti bahwa ia tidak pernah ingkar atas sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu fatonah, yang artinya bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memiliki intelektual semata, tetapi juga cerdas dalam emosional dan spiritualnya.
Dan kemudian sifat yang keempat yaitu tablik, artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan segala wahyu yang diturunkan Allah kepada umatnya. Kemudian dalam segala segi kehidupan Rasulullah adalah anutan dan panutan yang terbaik, terutama dalam meraih hidup yang tentram dan bahagia. Rasulullah adalah contoh teladan kehidupan yang merupakan kebutuhan mutlak untuk dicontoh dan diteladani. Untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dilakukan oleh dua kategori manusia saja. Yang pertama, orang yang percaya akan datangnya hari kiamat dan berharap bertemu dengan Allah, karena seorang mukmin yang mempercayai akan datangnya hari kiamat dan berharap bertemu dengan Allah, maka dia akan selalu berusaha melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dibenci oleh Allah. Kedua, yang banyak mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupannya, karena dengan mengingat Allah adalah bukti cinta kita kepadanya. Kemudian, bagian yang kedua ada Nabi Muhammad sebagai tolak ukur keteladanan. Saat era jahiliyah atau masa kebodohan di Mekah pada abad 15 silam, ketika itu kehidupan masyarakatnya mengidap penyakit kronis 5M, yaitu maling atau korupsi, main judi, minum atau mabuk dan dengan minuman keras atau miras, dan madon atau prostitusi, dan madat atau narkoba. Apa yang dilakukan Rasulullah kemudian? Beliau melakukan dakwah dengan memberikan nilai-nilai keteladanan melalui akhlaknya yang mulia sehingga penyakit sosial dapat diatasi. Perlahan terjadi perubahan dari kondisi masyarakat yang rusak menjadi baik, dan Muhbib mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus Allah ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Demikian kutipan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Reformasi akhlak yang dilakukan Nabi menggunakan pendekatan Qur'ani dan pendekatan keteladanan pun menjadi obat mujarab. Mengingat kepribadian Rasul yang sejak usia kecil dan remaja telah dipercaya masyarakat dengan gelar Al-Amin atau yang dipercaya. Beliau telah menjadi teladan dan role model, contoh yang baik bagi masyarakatnya ketika itu sehingga pengaruhnya cukup kuat. Amat berbeda ketika contoh yang diberikan hanya dalam lisan atau ucapan saja. Tentu akan kurang diperhatikan. Sebut Muhbib. Sosok yang lembut yang penuh kasih sayang itu mampu mengubah masyarakat saat itu dari biadab menjadi beradab. Karena kelembutan dan kasih sayangnya itu, Rasulullah digelari Nabiur Rahman atau Nabi yang penuh kasih sayang. Hal ini sejalan dengan esensi Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sebagai rahmat bagi umat manusia. Tidak ada satupun sikap dan perilaku Muhammad yang menyimpang atau bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran. Karena itulah setiap umat muslim wajib meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Berakhlak terhadap Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu pilar keyakinan atau iman dalam Islam. Banyak cara yang harus dilakukan dalam rangka berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai dan memuliakannya, taat dan patuh kepadanya, serta mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bagian yang terakhir dari pembahasan, yaitu meneladani sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Para Rasul mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya sebagai umatnya kita meneladani sifat-sifat Rasul yang mulia tersebut. Misalnya, yang pertama, Rasul rajin beribadah kepada Allah. Sebagai umatnya, kita harus mencontoh Rasul yang selalu rajin beribadah kepada Allah dalam segala hal. Kedua, Rasul adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka kita harus senantiasa berlaku jujur dalam berperilaku kepada setiap orang. Tiga, Rasul adalah orang yang dapat dipercaya dalam memegang amanah.
Oleh karena itu, sebagai umatnya kita harus selalu berbuat amanah kepada setiap orang. Selanjutnya, Rasul adalah orang yang cerdas. Sebagai umatnya, maka kita harus menjadi orang yang pandai. Kita harus bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu keduniawian. Dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya pun harus didasarkan pada ilmu. Kemudian, Rasul selalu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa. Kita harus yakin dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sabar dalam melaksanakan tugas dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa. Kemudian ada beberapa sifat lain yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah yakin dan tawakal. Bagaimana kita mampu mencontoh akhlak Rasulullah yang selanjutnya ini, bagaimana bisa yakin dan tawakal dalam menjalankan segala urusan. Kemudian ada firman Allah yang berkata, artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Kemudian, sifat yang selanjutnya yaitu jujur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik atau jujur, karena kejujuran beliau sudah diasah sejak beliau kecil. Maka kejujuranlah yang mengantarkan hidup menuju ketenangan. Kemudian sifat yang selanjutnya itu amanah, adalah di mana akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelahnya. Dan yang terakhir adalah sifat yang mungkin paling mudah untuk dilakukan, yaitu murah senyum dan selalu ceria. Rasulullah SAW adalah sosok yang murah senyum dan selalu ceria. Beliau juga selalu mengeluarkan perkataan yang baik, dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perkataan yang baik akan menaikkan derajat di surga, insya Allah. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang Nabi Muhammad sebagai tolak ukur keteladanan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu kedatangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, adalah dalam rangka mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan umat manusia agar kembali kepada jalan Tuhannya. Nabi Muhammad SAW merupakan pintu utama bagi setiap hamba yang ingin membangun kepribadian Rabbani tersebut. Kemudian meniru dan mengikuti jejak Rasulullah SAW, termasuk perbuatan mulia tersebut, dapat berharap akan kebaikan dunia dan di akhirat. Kemudian saran, penulis perlu melakukan kajian lebih dalam. Saya perlu melakukan kajian lebih dalam agar lebih mampu menyempurnakan penyusunan makalah saya saat ini. Baik, sebelum saya tutup presentase kali ini, saya akan menyampaikan evaluasi dari teman saya tentang makalah saya. Dia atas nama Amalia Erwina mengatakan bahwa sebaiknya lebih ditambahkan lagi ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan materi presentase saya, materi makalah saya, supaya lebih diperbanyak lagi agar lebih jelas lagi. Terima kasih. Baik, saya ucapkan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.